Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Ada pertanyaan lagi nih, yang menarik seperti ini. LGBT tidak boleh ke gereja. Ada orang yang bilang LGBT tidak boleh ke gereja. Benar gak? Bagaimana caranya kita menjawab? Ini pertanyaan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 37b. Dikatakan begini, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Karena banyak orang bertanya, Pastor, apakah orang LGBT boleh ke gereja? Karena sebagian orang berpikir begini, gereja itu kan tempat orang suci. Jadi orang berdosa, ya seperti LGBT ya berarti gak boleh masuk. Gitu loh. Nah, pertanyaan ini memang wajar ya ditanyakan. Tapi kita perlu jawab dengan dasar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pendapat A, pendapat B, bukan sekedar karena siapa yang berargumentasi dan lain sebagainya. Standarnya harus firman Tuhan. Nah, siapa sih yang boleh datang ke gereja sekarang? Nah, jawabannya adalah begini. Yang pertama adalah gereja itu adalah rumah bagi orang berdosa. Ya, karena Markus 2 ayat 17, Yesus berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi gereja adalah rumah bagi orang berdosa. Kalau hanya orang sempurna yang boleh ke gereja, maka pastinya tidak ada satupun dari manusia manapun atau dari setiap kita yang dapat layak datang ke rumah Tuhan. Kalau gereja hanya menampung, hanya menerima orang yang sempurna. Yang kedua, dikatakan bahwa kasih Tuhan itu terbuka bagi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 masih ingat ya, ayat ini bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihat, begitu besarnya kasih Tuhan akan dunia ini. Dia tidak menulis karena begitu besar kasih Tuhan akan orang Kristen yang tidak LGBT. Nggak ada begitu. Yang dikatakan hanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya untuk kelompok tertentu Tuhan mengasihi, tapi untuk semua golongan, semua jenis manusia. Yohanes 6 ayat 37 juga berkata, siapa saja yang datang, ingat ya kata-kata ini, siapa saja yang datang kepada Yesus, Yesus tidak akan membuangnya. Nah, yang ketiga, Yesus itu memberikan teladan. Yesus tidak pernah menjauhi orang berdosa. Justru Yesus makan bersama pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi kebanyakan, bahkan oleh orang-orang agamawi. Pemungut cukai itu dibenci. Yesus bisa makan bareng sama pemungut cukai, ada pelacur. Masih ingat wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak yang orang bilang, kalau dia orang yang dipakai Tuhan pasti tahu perempuan seperti apa itu. Tapi Yesus tidak mengusirnya. Dan Yesus duduk makan dengan orang yang dianggap najis oleh masyarakat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus memberikan teladan seperti ini. Bahkan orang-orang kusta yang tidak diterima pun Yesus menerima mereka dan menyentuh orang kusta dan mengalami kuasa Tuhan. Nah, setiap kali mereka berjumpa Yesus, orang-orang tadi yang diasingkan, yang tidak bisa, yang dijauhi oleh orang-orang yang rohani tadi, setiap kali orang-orang ini berjumpa dengan Yesus, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak tetap lagi di dalam kesalahan, tidak tetap lagi di dalam dosa dan kecemaran. Mereka berubah hidupnya. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana sikap Alkitab sebenarnya terhadap kaum LGBT ini? Jawabannya Alkitab jelas. Alkitab memang jelas menolak praktek homoseksual atau melencengnya dari hal yang moral yang gak beres atau hal-hal yang amoral. Alkitab jelas menolak praktek-praktek tersebut. Imamat 18 ayat 22 mengatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Roma 1 ayat 26-27 Paulus menegaskan bahwa hubungan sesama jenis itu bertentangan dengan kodratnya Tuhan. Oke, ini firman dan itu jelas. Penjelasan selanjutnya adalah Tuhan mengasihi orangnya. Ini dia. Tetapi Tuhan membenci dosanya. Karena Yohanes 8 ayat 11 kepada perempuan yang berzina, lihat baik-baik. Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, hai wanita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita tahu cerita ini kan?
perempuan yang kedapatan berzina ini mau dilempari batu. Orang-orang Farisi udah siap. Mereka memberikan pertanyaan sama Yesus, apa keputusan Yesus. Tapi akhirnya orang-orang itu dipermalukan oleh Yesus. Mereka malu dengan keputusan mereka. Mereka malu dengan pikiran mereka sendiri dan akhirnya meninggalkan perempuan tersebut. Yesus pun harusnya bisa menghakimi dan menghukum perempuan tersebut. Karena satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa hanya Yesus. Tapi Yesus malah memberikan kesempatan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ingat di sini. Kasih itu tidak sama dengan kompromi dosa. Ingat baik-baik, kembali saya ulangi. Tuhan mengasihi orangnya, tetapi dia membenci akan dosanya. Ingat baik, dia tidak mengizinkan si wanita untuk hidup di dalam dosa lagi. Makanya dia mengasihi wanita itu untuk pergi, tapi jangan lagi kau hidup di dalam dosa itu, maksudnya yang Tuhan katakan. Lantas bagaimana sikap gereja yang seharusnya tentang LGBT ini? Dengar baik, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Gereja tidak boleh menolak kaum LGBT untuk datang ke rumah Tuhan. Kenapa demikian? Sebab gereja tadi sudah dikatakan dari awal. Gereja adalah tempat orang yang tidak sempurna. Gereja adalah tempat orang mencari Tuhan. Bahkan salah satu values yang ada di gereja Zion Church of Christ yang saya gembalakan ini adalah accepted. Gereja itu diibaratkan bengkel yang menampung orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang punya latar belakang dari berbagai macam, orang-orang yang punya kegagalan dan kelemahan. Justru gereja menjadi sarana kepanjangan tangan Tuhan untuk memperbaiki, untuk membereskan, untuk memulihkan, untuk melayani, dan menjadikan mereka mempersiapkan mereka menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Lalu gereja seharusnya menyambut dengan kasih kaum seperti LGBT ini, tanpa menghakimi secara kasar, tetapi juga tidak membiarkan dosanya, tidak membenarkan dosanya. Kita mengajarkan kebenaran, kita menuntun orang di dalam kebenaran. Nah, sikap gereja selanjutnya adalah gereja harus mengajarkan kebenaran dan kasih. Kasih yang menegur, kasih yang menuntun pada pertobatan. Kasih itu harus menuntun pada pertobatan. Efesus 4 ayat 15. Katakanlah kebenaran dalam kasih. Ya, jangan ragu untuk mengatakan kebenaran. Kebenarannya untuk orang bertobat di dalam Kristus. Gereja harusnya menjadi tempat pemulihan. Ingat baik, gereja harusnya menjadi tempat pemulihan. Sama seperti orang lain yang bergumul dengan dosa, misalkan alkohol. Orang-orang yang sedang bergumul dengan dosa pornografi. Orang-orang yang sedang bergumul dengan dosa kebohongan, dosa keserakahan. Orang-orang yang bergumul dengan kebencian, hati yang pahit. Ya, ini kan orang-orang ini butuh pemulihan kan. Samalah LGBT juga membutuhkan kuasa Kristus untuk mereka dilepaskan. Mereka butuh ditolong, mereka butuh diberi jalan, butuh diberitahukan, bukan untuk dihakimi. Nah, makanya langkah-langkah bagi kita yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Ingat, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah karena saya lebih baik, saya orang Kristen yang rajin beribadah, saya sudah bertobat sungguh-sungguh, saya pelayanan dan lain sebagainya. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Ingat baik, semua kita sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita nih orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Roma 3, 23 dan 24. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau punya keunggulan superior dari orang-orang lain. Hanya karena anugerah Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Tugas kita bukan mengusir, saudara. Ingat baik nih. Melainkan membawa orang-orang yang melenceng tadi. Membawa mereka kepada Yesus. Tugas kita itu. Bawa mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ingat baik, anak-anak Tuhan. Jangan kompromi. Ingat, jangan kompromi. Kita harus punya dasar yang tegas. Kita punya dasar yang tetap. Tetaplah berdiri di atas firman. Dan firman Tuhan telah menegaskan bahwa praktek LGBT adalah dosa. Ingat, praktek LGBT-nya dosa. Orangnya dikasihi untuk dipulihkan dari praktek yang bersalah tadi. Prakteknya kita bereskan. Ya kan? Prakteknya, orangnya kita kasihi. Ingat, bukan perbuatannya. Ingat, perbuatannya kita arahkan untuk mereka tinggalkan. Itu adalah hal yang tidak tepat untuk mereka hidup masih di area itu. Kita mengasihi orangnya untuk meninggalkan area yang salah. Dan selanjutnya adalah jangan berhenti mengasihi.
teruslah mengasihi. Karena hanya kasih Kristus yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Kita sudah menerima kasihnya Yesus. Dengan modal itu, kita bisa mengasihi orang-orang lain dengan kekuatan yang ada pada diri kita oleh karena Tuhan yang telah menaruhnya di dalam diri kita. Jadi jawabannya adalah LGBT boleh gereja nggak? Boleh. LGBT boleh ke gereja. Karena gereja adalah rumah bagi semua orang berdosa yang mencari Tuhan. Nggak ada orang yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang merasa dia nggak sempurna untuk ke gereja, ini tepat. Justru gereja ada tempatnya untuk Anda datang ke sana. Dan ingat baik, tidak boleh orang-orang tersebut tetap ada di dalam dosa. Dia boleh ke gereja untuk dipulihkan, bukan untuk tetap di dalam kesalahan. Tujuan datang ke gereja adalah supaya hidup mereka diubahkan oleh karena kasih Kristus. Saya closing berarti mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita menjadi tangan Tuhan, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita menyambut mereka dengan kasih, mendoakan mereka dengan kasih, menolong mereka untuk mengenalkan kepada Yesus dan menuntut mereka kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita masing-masing. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan kehidupan kita menjadi garam dan teladan yang menolong orang untuk semakin menjadi sama seperti Yesus. Be grow up, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.